Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Imelda, NPM 5021239 dari kelas 4F PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan, materi, standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. 1. Pengertian standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Tujuan standar kompetensi lulusan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan standar kompetensi lulusan dari berbagai jenjang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 Ayat 1 sampai 3 menyatakan A. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. B. Standar kompetensi lulusan yang satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. C. Standar kompetensi lulusan pada satuan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai kejuruannya. 3. Fungsi standar kompetensi lulusan. 1. Menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik. 2. Menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah atau kejuruan. 4. Manfaat standar kompetensi lulusan. 1. Dijadikan pedoman batas kelulusan bagi peserta didik di setiap satuan pendidikan. 2. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh di jenjang pendidikan dasar dan menengah. 3. Dijadikan rujukan dalam menyusun standar pendidikan lain, misalnya standar isi, standar proses, dan lainnya. Materi berikutnya yaitu standar isi. 1. Pengertian standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. 2. Tujuan standar isi. Rumusan standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan, teknologi, seni, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Fungsi standar isi. Standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. 4. Manfaat standar isi. Sebagai salah satu bagian dari standar pendidikan nasional, manfaat standar isi adalah memudahkan pengembang kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. 5. Penyusun standar isi. Penyusun standar isi terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama tingkat kompetensi dan kompetensi inti. 6. Kompetensi standar isi terdiri menjadi 5 macam, yaitu 1. Kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Yang terakhir yaitu standar proses. 1. Pengertian standar proses. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2022 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. 2. Tujuan standar proses. 1. Memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester atau tahunan. 2. Memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. 3. Mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yakni standar kompetensi lulusan.
3. Fungsi standar proses. 1. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 3. Alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh tiap instansi pendidikan. Yang terakhir yaitu menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. 4. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yakni pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. 5. Komponen standar proses. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Itulah materi pada pertemuan 6 yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.